pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Shadaqallahu adzim. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada waktu menciptakan langit dan bumi, dan diantaranya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Quran surat At-Taubah ayat 36. Hadirin rahimakumullah. Bulan Muharram memiliki banyak keutamaan. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadana syahrullahil muharrami." Yang artinya ibadah yang paling baik setelah berpuasa di bulan Ramadan ialah berpuasa di bulan Muharram. Tepatnya pada tanggal 10 dan 11 atau 11 dan 12 bulan Muharram. Selain berpuasa, umat Islam disarankan untuk memperbanyak bersedekah dan menyantuni anak yatim. Di samping keutamaan bulan Muharram, tetapi banyak legenda dan mitos yang terjadi di kalangan umat Islam mengenai hari Asyura. Seperti pada hari Asyura, Nabi Adam diciptakan, Nabi Nuh diselamatkan dari banjir yang sangat besar, dan kiamat akan terjadi pada hari Asyura. Benar. Hadirin rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam harus menyikapi berbagai macam tradisi, ritual dan amalan yang jauh dari ajaran Islam. Bahkan cenderung menuju ke arah bid'ah, tahayul dan syirik. Naudzubillah min. Maka marilah kita semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammadin. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan semuanya di yaumil qiyamah. Rabbal. Pada yang saya hormati, selaku pimpinan Pondok Pesantren An-Nur dimanapun beliau berada, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati pula Dewan Juri Asatidz wal Asatidah yang saya hormati. Dan yang saya banggakan, santriwa-santriwati yang seperjuangan. Pada kesempatan ini, saya insya Allah akan menyampaikan uraian pidato yang berjudul Tahun Baru Islam atau Bulan Muharram. Santriwa-santriwati yang berbahagia, sudah tidak asing lagi kita selaku umat muslim dalam memperingati tanggal 1 Muharram, karena hari demikian adalah tahun barunya umat Islam, di mana seluruh umat Islam merayakan tahun barunya dengan melakukan berbagai macam kegiatan dan acara. Akan tetapi pada bulan Muharram ini kita harus menjadikan bulan yang berkah bagi seluruh umat. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfusahum linnas." Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya dan bagi manusia lainnya.
Hadirin wal hadirat. Dalam sebuah hadis telah dikatakan bahwa ada 3 macam tingkatan golongan manusia yang beriman dan bertakwa. Apa saja itu? Pertama, barang siapa hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka hancurlah dia dan apa perbuatannya akan menjadi sia-sia. Yang kedua, barang siapa hari ini sama seperti hari kemarin, maka rugilah dia dan apa perbuatannya. Yang ketiga, barang siapa hari ini lebih sukses, barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka sukseslah dia dan apa perbuatannya. Selain berpuasa, umat Islam disarankan untuk banyak bersedekah dan menyantuni anak yatim. Tradisi ini memang tidak disebutkan dalam hadis. Namun, ulama Baihaqi dan Ibnu Hibban menyatakan bahwa hal ini baik untuk dilakukan. Kesimpulannya, marilah kita melakukan amalan-amalan sunnah di bulan Muharram ini seperti puasa. Dalam sabda Rasulullah SAW, saya di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul beramal lebih baik di tahun baru. Tidak terasa, hampir setahun sudah kita jalani hidup di tahun 1442 Hijriah. Sekarang kita akan memasuki tahun baru Islam 1443 Hijriah. Berarti 1 tahun umur kita bertambah, padahal hakikatnya justru berkurang. Bergantinya tahun berarti berkurangnya umur kita. Besok berkurang 1 hari, lusa berkurang lagi 1 hari. Begitu dan begitu seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan-setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apakah tidak kami memberikan umurmu yang panjang sehingga dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu membawa peringatan? Ayat tersebut memberi pelajaran kepada kita bahwa setiap orang yang diberi umur panjang hendaknya mau berpikir apa yang diperbuatnya di masa lalu, atau dengan kata lain merenungkan diri dari perbuatannya yang telah diperbuat. Hadirin berbahagia, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para santriwan dan santriwati yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah pepatah telah dikatakan, terdapat 3 macam tingkatan golongan manusia yang beriman dan bertakwa. 1. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari yang kemarin, maka hancurlah dia dan apa perbuatannya akan sia-sia. Yang kedua, barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, maka rugilah dia dan perbuatannya. Ketiga, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka hancurlah dia dan maka sukseslah dia dan apa perbuatan yang dilakukannya untunglah dia. Hadirin rahimakumullah, banyak pula terdapat amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Muharram ini. Contohnya berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abdul Syam ba'da Ramadan Syahrullah
Muharram. Ibadah yang paling baik setelah puasa adalah ibadah yang paling baik setelah berpuasa di bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Lebih banyak lagi amal-amal yang lainnya yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Alhamdulillah wa syukra nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Hakim Agung, pembawa kebenaran, pemimpin umat akhir zaman, dari zaman onta sampai zaman Toyota hingga terbentuknya kuningan kota, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah turut dan taat pada ajarannya. Amin amin ya rabbal. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren An-Nur dimanapun beliau berada, dan yang saya hormati pula asatidu asatidah, rois roisah, dan yang saya banggakan pula santri putra santri putri yang insya Allah baik hati. Maksud berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul keutamaan bulan Muharram. Di bulan Muharram ini kita selaku santriwan santriwati harus tahu amalan-amalan pada bulan Muharram ini. Apakah teman-teman tahu apa yang harus kita lakukan di awal bulan Muharram ini? Yang saya ketahui di awal bulan Muharram ini, barang siapa membaca ayat kursi pada awal bulan Muharram sebanyak 360 kali, kemudian jika kita sudah membaca ayat kursi sebanyak 360 kali, lalu ditambah bacaan doa. Allahumma ya muhawilal ahwali hawilani ila ahsanil ahwali bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'ali. Manfaat dari bacaan ayat kursi dan doa yang tadi niscaya kita akan dijauhkan dari bala bencana di tahun ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang keutamaan bulan Muharram. Apakah kalian tahu apa itu bulan Muharram? Bulan Muharram merupakan satu bulan yang menjadi pembuka dalam sistem kalender Hijriah. Rasulullah SAW menyebut bulan Muharram sebagai Syahrullah atau bulan Allah. Sebab Allah pertama kali menciptakan dunia dan pada hasilnya Allah. Pertama kali menciptakan dunia dan pada hari yang sama Allah akan mengakhiri kehidupan di dunia atau terjadinya kiamat. Sesuai dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana bentuknya semula di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan dihormati, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, serta 1 bulan yang terpisah, yaitu Rajab Fajar yang terdapat dalam bulan Sya'ban. Para da'i dan da'iyah dalam pesantren An-Nur. Sugan aya dogi kana ieu kayaknya siar. Iji deui? Oh, sok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit komentar. Ini untuk umum berarti ya. Kalau misalkan dikomentari satu-satu nantinya takut. Untuk gramatika
khususnya gramatika dulu. Di gramatika saya lihat hampir semuanya sudah bisa apa ya, mengekspresikan ya untuk di gramatika. Meskipun tadi ya ada yang udah bisa mengelilingi panggung, itu yang namanya apa namanya, pidato ya, mengelilingi panggung, jadi nggak diam di satu tempat. Nah itu juga ada yang bisa keliling, jadi maksudnya menyapa seluruh penonton, jadi nggak di satu tempat. Itu sudah bagus. Yang lainnya diperlihatkan. Terus di mimik, nah ini kalau misalkan di mimik saya lihat itu gitu-gitu aja, belum ada yang gimana ekspresinya ketika kita mengucapkan suatu intonasi atau suatu apa ya, kalimat yang merupakan penegasan atau bagaimana satu kalimat tersebut disampaikan, isinya itu tentang apa ya, tentang keceriaan atau gimana. Nah itu masih datar gitu. Jadi mau itu penegasan, mau itu kalimatnya biasa aja, mukanya biasa aja. Jadi belum, kalau misalkan di mic mungkin ada 1-2 lah. Jadi mungkin kalian terus berlatih ya. Kayaknya ini resep pidato hukum dah, tinggal lagi resep ngomong hukum. Jadi kelihatan jadi dari ininya tuh ya, bicaranya ditingkatkan lagi ya. Iya. Apalagi ya, Mang? Kalau misalkan di intonasi juga asak itu semuanya nggak ada nada rendah, nggak ada nada tinggi, jadi nggak ada rendah, tinggi sudah ya. Jadi kalau misalkan di pidato itu kan yang dinilai itu ada gramatika, gerak, ya, mimik, intonasi sama dari kondisi ya. Jadi intonasinya belum ada yang stabil, semuanya masih jadi kalau naik semua, kalau turun ya. Terus ditingkatkan, apalagi kalau misalkan pidato itu harus pinter apa ya, retorika. Nah ilmu retorikanya dipelajari, bagaimana ketika kita apa ya, menemukan suatu kalimat atau paragraf yang di dalam itu merupakan sebuah seperti penegasan, atau isinya itu tentang ceria, atau isinya itu tentang suatu kesedihan, bagaimana mimik kita. Nah itu disesuaikan ya. Mungkin itu aja sih pesannya. Terus ditingkatkan, terus berlatih ya. Jangan tong pada lomba karek coret-coret. Nah kalau bisa mah yang suka apa, yang suka nulis, yang suka yang suka pidato atau dai itu harus pintar coret-coret buat ceramah. Kira-kira apa ya, kata biasanya ari dai atau daya masak gaduh kata-kata anu matak pilucun, kata-kata yang kata-kata mutiara. Nah itu nanti suka dikutip ya biasanya. Jadi terus coret-coret nanya, coret-coret baru coret-coret ya. Ya gitu aja, ditingkatkan lagi ya semuanya. Tapi saya ini kan kebanyakan masih pada baru ya. Acung jempol lah untuk kalian karena baru banget kan pertama kali. Tapi sudah keren semuanya, bagus. Tapi terus ditingkatkan, oke? Dah. Kau ada Pak. Aduh,